Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pengers. Perkenalkan saya Ruth Aulia dari Hubungan Masyarakat dan Internasional PNJ. Dengan bangga, Humas PNJ mempersembahkan Bipol, Bincang Politeknik. Nah, Bipol kali ini akan membahas mengenai PNJ siap BLU. Pastinya Pengers di rumah pada pengen tahu kan apa sih BLU itu? Oleh karena itu, telah hadir narasumber kami, seorang lulusan Swiss Federal Institute of Technology yang telah dikaruniai 3 orang anak dan semuanya berhasil menjadi dokter. Mari kita sambut dengan hormat Bapak Dr. Sains Haji Zainal Nur Arifin, Diploma INGH TLMT, selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta periode 2020-2024. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Insya Allah. Ya. Dan semoga Pengers di rumah dalam keadaan sehat. Baik Bapak, sekarang kan PNJ ini ingin menjadi BLU nih Pak, ya kan? Banyak banget nih Pengers di rumah pada belum paham Pak, apa sih BLU di institusi pendidikan itu Pak? Dan ketika kita ingin menjadi BLU nih Pak, apa sih yang dipersiapkan PNJ Pak untuk menjadi BLU? Mohon dijelaskan Pak. Silakan. Ya, baik. Jadi kalau tata kelola di perguruan tinggi itu ada jenjangnya atau ada levelnya. Yang paling rendah itu kita menjadi satker, satuan kerja. Yang mana Politeknik Negeri Jakarta saat ini itu masih sebagai satker. Nah, satker di sini adalah tata kelola akademik dan tata kelola keuangan itu semuanya ditentukan oleh pemerintah. Begitu. Kemudian yang jenjang atau level yang berikutnya itu adalah BLU, Badan Layanan Umum. Nah, Badan Layanan Umum ini tata kelolanya masih diatur oleh pemerintah. Tapi tata kelola akademiknya masih diatur pemerintah. Tata kelola keuangannya itu bisa kita ngatur sendiri. Gitu. Kemudian yang level berikutnya adalah itu PTNBH. Ya, jadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, kalau PTNBH tata kelola akademiknya dan tata kelola keuangannya sepenuhnya mandiri. Begitu. Nah, kita dari Satker ya, kita sebenarnya target kita mau jadi PTNBH. Cuma kita harus melalui jenjang menjadi BLU ya, dulu, Pak. Iya. gitu. Karena ini pun ada persyaratannya kalau menjadi BLU ya, itu persyaratannya akreditasi institusinya harus B. Dan alhamdulillah kita sudah B sehingga bisa menjadi BLU. Tapi kita belum bisa menjadi PTNBH. Karena yang boleh menjadi PTNBH adalah institusi atau perguruan tinggi yang akreditasinya A. Oleh karena itu kita berjenjang dulu, ya, kita masuk ke BLU sehingga nanti kita dengan BLU kita tingkatkan mutu kita, kinerja kita, sehingga nanti kita juga bisa meningkatkan akreditasi institusi menjadi A, kemudian kita juga bisa mengajukan menjadi PTNBH, demikian. Begitu. Serta persiapannya Pak yang sudah dilakukan oleh PNJ nih untuk menjadi BLU itu? Iya, jadi sebenarnya persiapannya sudah cukup lama ya, tinggal gongnya itu memang tahun lalu. Karena sejak 2012 saya menjadi Wadir 4, itu sudah teridentifikasi bahwa kita memang harus menjadi BLU. Artinya adalah supaya kita memiliki fleksibilitas dalam tata kelola keuangan, ya, karena kita melihat waktu saya jadi Wadir 4 itu ya banyak potensi-potensi sumber daya, ya, baik itu sumber daya manusia, potensinya, kemudian sarprasnya, ya, yang bisa kita kembangkan menjadi income generator, yang dengan income generator ini kita sebenarnya bisa meningkatkan kualitas pelayanan kita. Nah, cuma dulu sempat juga sudah kita siapkan tim BLU, ya, sudah studi banding di mana ke Polinema gitu, kemudian sudah ada hasilnya, ya, cuma
sepertinya masih ada keraguan tempo hari pada pimpinan yang sebelumnya ya untuk bisa menjadi mau menjadi BLU gitu kan. Nah, tapi begitu saya jadi direktur, saya melihat bahwa sebelum saya menjadi direktur, jadi pada saat saya mau mencalonkan sebagai direktur, itu adalah satu program prioritas saya ya untuk bisa menjadi BLU. Karena tanpa BLU ya PNJ ini ibaratnya majunya tidak bisa cepat. Sedikit lambat gitu ya, Pak ya. Gitu. Boleh dibilang lambat karena tadi ada kendala dari pengelolaan keuangannya. Jadi saya melihat bahwa BLU ini itu seperti kita mau pergi ke suatu tujuan, itu sebagai kendaraan ya, sebagai kendaraan untuk mempercepat kita mencapai tujuan tersebut gitu kan. Nah, akhirnya persiapan kita adalah gitu. Dan kebetulan Senat yang saat ini itu juga sudah membuat suatu persyaratan yang secara tidak tertulis itu bahwa direktur yang nanti yang periode 2020-2024 itu ya itu harus menjadikan PNJ ini menjadi BLU. Jadi memang sudah ada komitmen dari Senat yang saat ini gitu kan, itu menjadi program. Dan bagi saya gitu memang itu penting karena tadi ya kita tidak akan bisa maju kalau kita tidak bisa menjadi BLU karena banyak potensi-potensi yang kita miliki itu tidak bisa dikembangkan. Baik Bapak, berarti kan tadi kan kita ada 3 tingkatan nih Pak, Satker, BLU, sama PTNBH ya Pak. Boleh dijelaskan sedikit lagi Pak mengenai PTNBH? Silakan. Ya, jadi kalau PTNBH tadi kan ya bahwa tata kelola akademiknya dan tata kelola keuangannya itu bisa mandiri. Artinya kalau tata kelola akademik itu mandiri, itu seperti perguruan tinggi yang PTNBH itu boleh membuka program studi yaitu itu tanpa minta izin begitu ya, dia terserah minta artinya dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan akademik, membuka program studi kalau senatnya menyetujui gitu kan, sudah ajukan. Berarti semuanya serba mandiri gitu ya Pak? Semuanya serba mandiri. Demikian juga tata kelola keuangannya. Nah, kalau BLU ya kita cuma terbatas kepada fleksibilitas atau otonomi dari tata kelola keuangannya. Sebagai contoh misalkan, kalau kita Satker, ya misalkan kita dapat pendapatan atau penerimaan. Penerimaan kita itu ya itu dari misalkan uang kuliah, ya. Kemudian dari kerjasama di luar uang kuliah. Ya. Kalau kita misalkan total penerimaan ini gitu kan kita ada anggaplah misalkan 100 ya gitu ya. Nah, kemudian 100 ini kita setorkan ke negara. Begitu. Kemudian bagaimana kita nariknya? Kita nariknya itu mengajukan anggaran usulan anggaran. Nah, usulan anggaran itu adalah dibahas di tingkat kementerian. Kemudian anggaran kita itu ya, itu tergantung kementerian mau ngasihnya berapa. Walaupun kita menghasilkan 100 ya kan, kalau dia bilang bahwa karena kementerian kan banyak perguruan tingginya misalkan ya, khususnya dikti atau diksi gitu ya. Itu dibagi-bagi kan. Oh, ternyata PNJ dapatnya 70, ya udah kita harus 70 padahal hasil kita 30. 100 gitu 100 ya. Jadi 30 kita seakan-akan subsidi ke pemerintah. Nah, padahal kita butuhnya mungkin ya bukan hanya 100 lebih gitu kan, lebih bahkan ya. untuk meningkatkan ya tadi sarpras ya gitu. Seperti kita ketahui selama ini peralatan di bengkel ya, di lab itu kan udah termasuk kadaluarsa ya kan, kita mau update ngikutin sudah mesti diperbarui ya Pak ya. Iya, nah itu kita nggak bisa karena ya tadi terbatas ya Pak terbatas. Tapi kalau kita dengan BLU ya kan,
Kalau kita menghasilkan 100 ya, nah kita dapat 100 gitu kan. Jadi kita boleh ngelolanya itu 100 berarti begitu. ngelola sendiri gitu ya, Ngelola Pak, sendiri sehingga nanti di situ kita punya fleksibilitas tadi ya kan. Kemudian kita bisa ya tadi menggunakan anggaran tersebut atau dana tersebut yang kita hasilkan ya sepenuhnya ya kan, itu kita untuk alokasikan untuk peningkatan mutu pembelajaran atau sarpras di kita semuanya. Baik, Begitu. berarti Pak BLU ini kan sudah direncanakan lumayan lama nih ya Pak ya. Ya. Memangnya apa sih Pak dampak maupun manfaat yang bakal dirasakan Sivitas PNJ maupun mahasiswa tentunya nih Pak? Iya. Jadi sebenarnya tujuan BLU itu adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Kualitas layanan pendidikan itu ya, itu bisa dari jumlah mahasiswanya dan dari layanan kepada mahasiswa begitu. Nah, layanan ini kan ya tadi layanan pembelajaran sekarang supaya mahasiswa lulus ya memiliki keunggulan ya dan daya saing, apalagi kita kan sekarang targetkan di 2020-2024 itu ya, target kita itu ada sasaran strategis kita itu ada 3 ya, gitu kan, bahwa satu adalah kita menghasilkan lulusan unggul dan berdaya saing internasional bahkan ya kan? Kemudian reputasi internasional, akreditasi internasional, baru yang ketiga reputasi internasional. Untuk mencapai ini kan kita butuh sumber daya. Iya, peningkatan ya Pak. Peningkatan sumber daya. Sumber daya ini ada SDM, juga keuangan. Nah, dalam hal ini ya kan kalau kita bisa meningkatkan penghasilan kita, otomatis ya sumber daya yang lainnya, dosennya bisa kita tingkatkan, sarana prasarana pembelajarannya bisa kita tingkatkan, kan begitu, yang akhirnya ujung-ujungnya bisa meningkatkan kualitas mahasiswa atau lulusan kita gitu kan. Nah, itu manfaatnya bagi mahasiswa, demikian. Nah, cuma memang perlu saya sampaikan gitu, bahwa ada mungkin kekhawatiran ya dari pengalaman mungkin yang perguruan tinggi yang sudah BLU atau yang sudah PTNBH, itu mereka meningkatkan penghasilannya itu dengan menaikkan uang kuliah. Nah, itu sebenarnya tujuan dari BLU tidak seperti itu. Justru tujuan BLU itu dibalik. Tujuan BLU itu adalah uang kuliah kalau bisa serendah-rendahnya gitu kan. Nah, disubsidi oleh penghasilan yang non uang kuliah. Makanya kerjasama gitu dengan industri, dengan masyarakat. Nah, itu kita tingkatkan supaya kita bisa meningkatkan penghasilan dari yang non uang sekolah, uang kuliah. Jadi nggak usah khawatir para mahasiswa. Kita berjanji untuk tidak menaikkan uang kuliah karena uang kuliah itu memang sesuai dengan UKT-nya yang saat ini atau yang ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Kecuali kelas-kelas yang non reguler, kelas-kelas kerjasama gitu ya, Pak, ya? Itu yang memang ya tadi itu kita anggap sebagai yang penerimaan ya yang non reguler ini gitu, yang mungkin kita perlu tingkatkan juga. Baik, berarti banyak banget nih Pak manfaat yang bakal dirasakan ya Pak ya. Dan pastinya manfaat tersebut mensejahterakan kita semua ya Pak ya. Tujuannya adalah itu gitu. Jadi meningkatkan layanan kepada mahasiswa ya, kemudian meningkatkan kualitas ya, larinya adalah atau ujungnya meningkatkan mutu atau kualitas mahasiswa atau lulusan ya, dan yang ketiga adalah juga meningkatkan kesejahteraan para karyawan atau keluarga Politeknik Negeri Jakarta seperti itu. Ya, dan ditambah lagi tentunya memang ada konsekuensi. Ya, ada konsekuensinya adalah kan kalau kita mau meningkatkan pendapatan itu berarti harus kita meningkatkan kinerja. Iya. Nah, ya kan nggak mungkin kalau kita tidak berkinerja kita akan dapat penghasilan yang lebih. Nah, di situ mungkin ya
dibutuhkan. Nah, tadi persiapan bukan hanya itu persiapan yang apa yang tadi saya sampaikan, itu persiapan yang kita lakukan, tapi kami minta juga kepada seluruh sivitas akademika Politeknik Negeri Jakarta dan juga warga Politeknik Negeri Jakarta untuk bersiap-siap untuk meningkatkan kinerja tadi, karena kita harus bersama-sama bekerja meningkatkan kinerja untuk bisa memenuhi harapan kita tadi atau persyaratan kita sebagai BLU. Begitu. Baik Bapak, terkait persiapan PNJ nih Pak, secara detailnya apa yang memang harus dipersiapkan oleh dosen dan mahasiswa juga nih Pak? Baik, jadi sekarang kita tahapannya ya, kemarin kita baru dapat informasi dari PKBLU Kementerian Keuangan yang memang mengurusi perizinan tentang BLU, bahwa kita ada sedikit revisi. Nah, kemudian insya Allah secara prinsip usulan kita disetujui, ya. Alhamdulillah, cuma kita ada sedikit perbaikan itu cuma administratif saja. Lalu sambil kita menunggu PKBLU ini itu membuat draft suratnya yang akan ditandatangani oleh Bu Menteri ya, Menteri Keuangan gitu. Diperkirakan dalam waktu 3 bulan ya, insya Allah paling lambat itu akan keluar izin untuk penyelenggaraan menjadi perguruan tinggi BLU begitu. Nah, untuk persiapan ini banyak yang sebenarnya harus kita lakukan begitu ya, kita karena perubahan tata kelola ya, begitu. Jadi tata kelola keuangan kita akan perbaiki gitu kan. Kemudian juga yang terpenting adalah yang tadi saya sampaikan, dengan kita menjadi BLU ini gitu kan, di satu sisi kita memiliki fleksibilitas ya dalam tata keuangan, tapi di lain hal kita dituntut untuk meningkatkan kinerja begitu. Nah, jadi persiapan dari seluruh karyawan itu untuk siap-siap untuk berkinerja ya, karena kalau selama ini gitu kinerja oleh pemerintah memang diperhatikan ya, tapi belum begitu diperhitungkan dalam dalam pemberian tunjangan kinerja ya, karena selama ini ada tunjangan kinerja yang diberikan oleh pemerintah ke seluruh karyawan ya, yang disebut sebagai tukin ya, yaitu itu memang harusnya dievaluasi begitu, tapi selama ini ya tetap tukin itu ya kita berikan ya, walaupun kita tahu mungkin ada beberapa pegawai yang kinerjanya kurang ya. Nah, tapi ke depan itu tukin ini itu menjadi tanggung jawab PNJ gitu. Nah, itu yang beratnya memang. Nah, ya. Jadi artinya gitu kan, kita bertanggung jawab untuk menyediakan ya kan dana tersebut. Iya kan, yang tadinya diberikan oleh pemerintah, sekarang kita yang menyediakan ya Pak. Benar. Nah, itu kan ada konsekuensinya. Ya, untuk bisa menyediakan itu kan kita harus berkinerja. Ya. Nah, artinya di sini kita akan menggunakan sistem remunerasi, artinya gitu, siapa yang berkinerja itu akan memperoleh tunjangan kinerja yang lebih juga. Nah, jadi di sini diharapkan semuanya harus berkinerja ya, kalau tidak mau tunjangan kinerjanya nanti gitu lebih rendah dari yang selama ini. Nah, ini yang saya dengar-dengar juga ya, makanya mungkin ini bisa menjadi sosialisasi juga ya, banyak karyawan yang juga merasa ketakutan ya gitu kan, dan BLU ini nanti tunjangan kita gitu akan berkurang gitu kan. Nah, tapi selama memang dia berkinerja itu nggak akan berkurang, bahkan ya itu kita akan tingkatkan. Balik lagi ke diri sendiri ya Pak ya. Balik lagi ke diri sendiri dari karyawan-karyawan tersebut. Jadi nggak usah ada kekhawatiran. Justru kalau sekarang mau kinerjanya jelek, mau kinerjanya baik, tukinya dapatnya sama. Nah, kalau ke depan enggak. Ya, ke depan ya kita akan berikan ya yang berkinerja baik,
mendapat tukin yang lebih baik, besar, yang iya. lebih besar ya. Nah, tapi yang kurang berkinerja ya tentunya juga akan yang memperoleh tukin yang lebih rendah gitu ya, Pak. seperti itu. Ya. Baik. Termasuk tukin untuk dosen juga atau gimana nih, Pak? Nah, disinilah ya gitu. Dari dulu pemerintah belum bisa memberikan tunjangan kinerja kepada dosen, ya kan? Nah, dengan BLU itu ada peluang. Nah, tapi kita lihat ya, kita lihat. Nah, tadi itu sejauh mana kita dengan kinerja kita itu bisa menghasilkan dan bisa menyediakan anggaran untuk tukinnya dosen. Nah, jadi dosen pun ya kan itu diharapkan harus lebih berkinerja kalau misalkan mau memperoleh tukin ya, Pak. seperti itu. Jadi jangan misalkan hanya mengajar saja ya kan. Nah, tapi mungkin ikut kegiatan-kegiatan kerjasama yang bisa meningkatkan tadi income kita juga ya, sebagai Pak, contoh. Kita akan tingkatkan kerjasama kita, potensi kita itu misalkan untuk pelatihan-pelatihan. Nah, jadi dosen-dosen ya itu ke depan bukan hanya mengajar, ya ikut juga dalam ya, Pak, kegiatan pelatihan-pelatihan. Kemudian ada kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi yang kita punya LSP. Nah, itu juga dosen bisa terlibat di sana. Kalau dia nggak ikutan, nggak menjadi asesor, ya kan nggak ikutan kegiatan lain cuma ngajar, ya sudah berarti honornya atau tunjangan kinerja hanya dari mengajar saja, begitu. Baik, Pak, tadi kan persiapan terhadap dosen dan staf nih, Pak. Nah, kalau untuk mahasiswa apa nih, Pak, persiapannya? Nah, persiapan mahasiswa itu yang harus disiapkan adalah tadi memahami tujuan dari layanan ini. Ya, jadi kalau misalkan sekarang kita mencoba untuk meningkatkan layanan kepada mahasiswa, nah mahasiswa pun harus memanfaatkannya. Ya, sebagai contoh, bagaimana memanfaatkannya agar tujuannya meningkatkan kualitas mahasiswa itu sendiri kan, ya, gitu misalkan kita menyediakan perpustakaan atau e-library, ya, e-book gitu kan ya. Nah, udah kita sediakan gitu kan, tapi tidak dimanfaatkan oleh si mahasiswa. Tidak dipergunakan ya, Iya, Pak. nggak dipergunakan, dan bahkan saya lihat ya, itu masukan informasi laporan dari perpustakaan itu relatif sedikit. Nah, itu mahasiswa yang menggunakan e-book atau e-library kita gitu kan. Nah, itu harus ditingkatkan, jangan sampai kita menyediakan fasilitas ya tapi tidak digunakan ya. Baik, Bapak, sekarang kan PNJ ini masih starter nih ya, Pak ya. Ketika kita ingin menjadi BLU itu apa proses yang harus dilewati nih, Pak, oleh PNJ agar sukses BLU? Silakan, Pak. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita insya Allah dalam waktu 3 bulan ke depan, mungkin Juni atau Juli, kita sudah menjadi BLU. Ya. Tahapannya adalah kita sebenarnya masih transisi di tahun ini. Ya, transisi itu artinya ya tadi dari proses tata kelola keuangan ya itu ada pembicaraan dengan Kemendikbud, dengan Kemenkeu, bagaimana tata kelolanya, bagaimana anggarannya dan sebagainya, gitu kan. Nah, kemudian di dalam transisi ini pun, nah kita belum terbiasa tadi meningkatkan kinerja, ya. Jadi kita harus menyiapkan perangkatnya, bagaimana para karyawan, dosen, dan mahasiswa untuk bisa bersama-sama meningkatkan kinerja, gitu kan, agar kita bisa menempatkan diri sebagai BLU, ya. Jadi artinya dalam hal mindset, makanya dibutuhkan di sini persiapan perubahan, ya, 3 perubahan tadi, perubahan mindset, perubahan culture set, budaya kerja, ya kan, dan kita juga melakukan perubahan sistem, ya, sistem akan kita bangun ya supaya lebih efisien. Nah, demikian. Kemudian, kita lihat ya di tahun ini sejauh mana
hasil transisi kita ini sejauh mana kinerja kita, ya khususnya sejauh mana potensi-potensi yang kita miliki yang selama ini tidak kita gali, ya atau tidak kita berdayakan ya dalam atau untuk meningkatkan atau memberi penghasilan, itu kita lihat sejauh mana gitu kan. Mudah-mudahan semua potensi ini bisa kita berdayakan gitu ya. Nah, nanti kita akan evaluasi potensi-potensi mana yang masih belum atau masih terkendala untuk kita tingkatkan, dan potensi mana yang sudah berjalan sehingga nanti tahun depan di 2022 ya kan, kita berharap nanti penghasilan kita akan meningkat ya kan. Nah, dengan penghasilan meningkat tadi kita bisa meningkatkan mutu layanan tadi seperti itu. Nah, makanya nih para Pengers kita dukung nih. Semoga PNJ ini siap nih jadi PLU ya Pak ya. Bukannya siap lagi, memang siap sudah lagi. Memang sudah menjadi PLU. Sudah akan menjadi PLU dalam waktu 3 bulan ya kan. Mau nggak mau semuanya harus siap ya kan, harus dukung ya. Baik Bapak, boleh satu pertanyaan lagi nih Pak? Ya, boleh. Terakhir nih Pak. Apa pesan dan harapan Bapak terkait PNJ menuju BLU nih Pak? Silakan. Baik. Harapan saya PNJ menuju BLU ini itu adalah bahwa kita ingin mewujudkan bersama Politeknik Negeri Jakarta ini sebagai satker atau satuan kerja yang rasa corporate. Rasa corporate. Jadi sebenarnya dengan BLU ini juga sebenarnya seperti itu. Ya, BLU itu adalah kita sebagai satker, tapi cara kerja kita seperti corporate. Jadi kita harus siap itu dengan kondisi itu gitu kan. Nah, di sini saya berharap nih kita menerapkan ada jargon kita ke depan ya. Nah, ini harapan saya sebenarnya juga ya, kalau kita mau menjadi BLU kita harus melaksanakan spirit. Ya, SPIRIT ya, dimana spirit ini adalah ya, S yang pertama adalah sinergi. Ya, atau sinergi ya, dimana PNGers ya itu saya harapkan untuk kita bersama-sama bekerja ya, bersinergi untuk mencapai visi Politeknik Negeri Jakarta yang sama-sama kita ketahui visinya kan di tahun 2029 ya, untuk menjadi politeknik unggul berkelas dunia begitu ya. Kemudian mengajak PNGers juga sama-sama bekerja ya, atau bekerja sama ya, dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang tadi saya sampaikan, dosen mohon support BLU ini dengan tupoksinya sebagai dosen, karyawan tupoksinya sebagai dosen, kemudian mahasiswa pun tupoksinya sebagai dosen, sebagai mahasiswa. Begitu yang tadi saya sampaikan ya. Manfaatkan fasilitas yang kita berikan ya kan, untuk digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas para mahasiswa itu sendiri. Kemudian integrity ya, integrity itu adalah memegang teguh nilai-nilai kejujuran ya, dan menjaga nama baik PNJ ya. Kami berharap ya semua PNGers ya itu tetap menjaga nama baik PNJ ya, dengan memiliki nilai-nilai kejujuran seperti itu. Kemudian responsif. Jadi kami berharap semua bagian, semua unit itu memberikan pelayanan publik dengan cepat dan tanggap ya, khususnya pelayanan juga kepada mahasiswa. Begitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada mahasiswa yang merasa pelayanannya kurang diperhatikan ya, silahkan bisa melaporkan ya. Kita juga sudah menyediakan di web kita itu menu yang namanya pengaduan begitu. Nah, jadi kami berharap kalau ada yang kurang-kurang dari pelayanan ya,
itu agar dilaporkan di sana. Ya, jadi jangan laporkan dulu keluar. Ya, laporkan dulu ke dalam ya Pak ya. Laporkan dulu ke dalam, ya gitu. Jadi kalau misalkan di dalam kita dianggap masih belum puas ya gitu kan, nah barulah bisa keluar. Nah tapi kita berharap bahwa ya semua akan kita layani dan semua masukan akan kita perhatikan gitu ya. Jadi kalau ada unek-unek, ada keluhan apa gitu kan, itu jangan keluar dulu ya, kita adalah satu keluarga ya yang sama-sama saling koreksi ya, saling memperbaiki kan begitu ya. Itu kalau langsung keluar belum apa-apa udah diadukan keluar gitu kan, itu justru kembali ke yang tadi, integritas kita gitu kan, itu menjelekkan apa nama PNJ juga gitu. Belum tentu PNJ tidak memperhatikan itu begitu sekali. Ya. Nah itu jadi apa namanya kita harus semangat ya dan optimis ya bahwa kita semua bisa menjalankan BLU ini ya sesuai dengan harapan. Dan kemudian yang berikutnya adalah inovatif. Nah, kami berharap semua jajaran ya itu juga harus mengedepankan program-program yang inovatif ya. Sebagai contoh bisa di-create program-program yang baru yang juga bisa mensupport posisi kita sebagai BLU ya, salah satunya misalkan ya tadi bagaimana untuk meningkatkan pendapatan ya begitu. Dan sebagai contoh nih di Humas misalkan gitu kan, dengan media-media yang bisa dipublikasikan mungkin saja bisa di-create ya sebagai inovasi gitu kan untuk bisa menghasilkan uang ya kan gitu kan, dengan memasukkan iklan atau kerjasama dengan iklan atau kerjasama dengan mitra kita dan sebagainya. Karena ya tadi ya kita ini kalau kita ingin bisa tukinnya ya kita besar atau ditingkatkan ya tunjangan kinerjanya, kita juga harus berusaha untuk meningkatkan pendapatan kita kan begitu. Dan yang terakhir adalah integrity kan spirit ya spirit. Nah yang terakhir ada T ya, T itu transparansi ya. Jadi PNJ dikelola dan prinsip keterbukaan informasi. Nah di sini peran humas tentunya ya, humasin ini ya itu sangat penting ya, sampaikan informasi secara transparan yang objektif dan balance seperti itu ya. Baik, saya rasa itu ya harapan kami ya. Mudah-mudahan kita semua ya bisa diberi kesehatan dan kekuatan. Amin. Ya, bisa mewujudkan atau menjalankan fungsi sebagai BLU dan kita tetap semangat. Ya. Baik, terima kasih Pak atas pesan dan harapannya. Semoga apa yang kita harapkan selama ini, yaitu PNJ menjadi BLU itu segera terwujud ya Pak ya. Amin. Amin. Amin, amin. Saya berharap para PNJers untuk melakukan jargon spirit. S, sinergi. P, profesional. I, integrity. R, responsif. I, inovatif. Dan T, transparansi. Jadi para PNJs kita harus tetap semangat dan optimis bahwa kita bisa menjalankan BLU dengan sukses. Baik PNJers, diingat-ingat tuh spirit ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kesediaan dan waktunya telah menjadi narasumber pada podcast pertama kami. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas Pak. Iya, nanti boleh kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Silakan. Baik Bapak, sehat-sehat selalu ya Pak. Amin, ya terima kasih. Baiklah PNJers, tunggu podcast kami selanjutnya yang pastinya dengan pembahasan yang sangat menarik. Ikuti terus podcast PNJ di channel YouTube dan Spotify PNJ. Segala informasi terkait PNJ dapat kalian lihat di website www.pnj.ac.id dan sosial media resmi kami di bawah sini ya. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga amal ibadah kalian semua diterima. Saya Ruth Aulia, izin pamit undur diri, sampai bertemu di Bipol selanjutnya.